teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Udah lama ya nggak jumpa, ada yang kangen nggak sama Mas Do? Oke guys, apa kabar ya? Ini Mas Do agak ganti suasana ya, biar lebih beda aja gitu ya, karena bosan juga ya lama-lama ya. Pakai alas yang lama nih Mas Do ganti yang baru sama pakai kartu baru. Ini tarot juga, ini sama juga ada kartu oracle juga. Ya, sama sih cuman beda. Kita ganti suasana aja biar lebih feel-nya beda aja gitu, ya kan. Jadi kalian nggak bosan. Oke. Teman-teman, kali ini Mas Do akan lakukan pembacaan atau reading buat teman-teman yang sedang mungkin berantem sama pasangan atau yang lagi pisah nih atau yang lagi ribut sama pasangan. Apakah tema kita malam ini? Dan ingat, sebelum Mas Do sebutkan tema, ini kita bacanya secara umum ya. Kita baca secara general. Kita nggak baca personal. Kalau nggak cocok energinya boleh tinggalkan Mas Do. Atau boleh coba ke personal ya. Nggak harus Mas Do, bebas. Reader kalian mau ana aja bebas. Mas Do nggak ada paksaan. Oke, apa tema kita malam ini Mas Do? Mas Do tuh ingin bacain atau lihatin ya. Kita ingin reading untuk teman-teman semua ya. Ingin kita lihatkan, siapa sih yang batinnya tersiksa setelah berpisah dengan kamu? Atau orang yang batinnya tersiksa setelah berpisah dari kamu? Ya, ini cocok banget energinya untuk yang berantem nih. Jadi tema malam ini untuk yang berantem ya teman-teman. Kalau lagi adem ayem ya jangan cari-cari masalah gitu ya kan. Oke, langsung aja kita mulai nih. Kita sampingkan dulu. Mas Do shuffle dulu ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle. Oke. Nah, ini kita ingin lihat nih siapa yang sakit, apa yang tersiksa batin ya. Ini juga karena ingin melihat berantemnya ya. Mas Do akan ingin clarify dulu nih. Kata pertama, Mas Do ingin lihat apa sih sebab kalian tuh berantem gitu ya. Mengapa kalian sampai ribut gitu ya. Kita tarik satu kartu dulu. Oke, ini udah kelihatan ya. Ini karena kita main tarik satu, ya Mas Do akan langsung taruh aja di tengah. Ini kecil ya kartunya. Kartu yang pertama adalah keluar Three of Cup. Oke teman-teman, di sini Mas Do melihat ada gambaran energi ketiga. Ya, di sini adalah gambaran pria diapit dua wanita. Ini bisa vice versa ya, nggak harus prianya yang selingkuh, tapi bisa juga perempuan. Ingat, sesuaikan energinya dengan kamu. Di sini saya melihat ada Three of Cup. Three of Cup ini identik dengan energi pihak ketiga. Ya, gambaran orang ya ini bukan nggak puas sih, tapi emang niatnya itu kurang bersyukur ya. Kadang ada tipe orang gini teman-teman, dia udah dapat misalnya contoh istri cantik atau pasangannya itu ganteng ya, kerjaannya tetap gitu ya, karena kayak relatif ya, punya kebun, punya ini, tapi kok masih selingkuh gitu loh. Ini juga bisa digambarkan satu, dia itu nggak bahagia di rumah tangganya bisa, atau memang dianya yang player, dianya yang hobi aja ya. Jadi selingkuh itu buat dia mungkin gaya hidup kali ya. Ya, jadi yang kalau kita clarify pertama, mengapa kalian sampai berantem, mengapa sampai berpisah gitu loh. Nih, ada energi perselingkuhan. Three of Cup yang keluar. Oke. Three of Cup. Nah, ini kita clarify dengan kartu oracle. Yang si dia ini yang selingkuh atau yang berpisah saat ini ya, yang sudah ini, ada apa? Gimana kisahnya? Enjoy kah dia atau gimana? Apakah ini hanya sekedar mungkin hilaf belaka kah gitu ya kan? Kita clarify lagi dengan tiga kartu oracle. Oke, saya kita harus lihat dulu nih guys. Ini kan energinya dia mengapa sih sampai berpisah? Ya mengapa dia sampai ribut sama kamu? Di sini ada perselingkuhan. Saya ingin lihat dulu. Dia dengan saatnya selingkuhannya di saat ini gimana? Yang pertama kita buka. Oke. Guys, di sini ada gambar I regret lying to you. Apa? Aku menyesal telah berbohong kepadamu. Oke. Di sini dia memang udah terlanjur selingkuh. Ini udah dilakukan ya. Ini bukan belum tapi udah. Jadi di sini saya lihat dia udah selingkuh nih. Ya, dia udah selingkuh. Tapi di sini ada penyesalan. I regret ya, penyesalan gitu loh. Ya. Di sini ada penyesalan. Terkadang ada orang yang selingkuh itu ya karena kayak sengaja ya, nanti besok ada waktu aku selingkuh lagi. Kalau ini yang pertama nih ada kayaknya indikasi ingin ya ini tadi bertaubat gitu ya. Dia ini ada penyesalan ya, ada penyesalan. Yang kedua ada gambaran nih. Oke guys, gini. Ini kita lihat ya tadi siapa sih yang tersiksa batin ya setelah berpisah. Jadi gambarnya dia saat ini kalian udah berpisah nih, udah putus kontak gitu atau udah putus hubungan ya, baik-baik lah gitu. Kenapa saya buka ternyata ada perselingkuhan. Nah, saya buka lagi nih. Apakah dia bahagia dengan selingkuhannya gitu kan? Di sini ternyata dia menyesal, teman-teman. Ada penyesalan. Oke.
Ada penyesalan, ada gambaran tidak bahagia. Kedua, ya, di sini ada gambaran dia itu menutupi kesedihan dia, atau bukan kesedihan sih, tapi menutupi kekesalan dia terhadap dirinya mengapa dia selingkuh itu dengan pekerjaan, ya. Sebenarnya kalau dia ingat-ingat, dia tuh kayak merasa, aduh aku bodoh banget, ngapa sih aku selingkuh gitu. Ngapa aku sampai tega ninggalin dia? Dia berpikiran gitu. Tapi di sini dia tutupi dia dengan bekerja, ya. Ada orang tipenya kalau orang marah itu dia menjerit-jerit, ada. Ada yang tipenya kalau merajuk dia itu sibuk dengan gamenya atau dia sibuk menyendiri, ada. Nah, ini tipenya dia ini tutupi dengan pekerjaan, ya. Jadi saat ini dia udah apa ya? Menyesal ya, emang dia udah selingkuh nih, udah terjadi perselingkuhan, udah berpisah sama kamu, ternyata menyesal dan dia tutupi dengan bekerja. Jadi alasannya, ngapa kamu udah putus dengan selingkuhanmu, dulu kamu hina-hina pasanganmu yang lama, aduh aku sibuk kerja nggak ada waktu. Nah jadi gitu guys, dia agak pura-pura kayak, aku kemarin sibuk jadi terpaksa putus sama yang baru. Sebenarnya dia juga sebenarnya ya nggak bisa langgeng juga, nggak cocok juga gitu. Karena kalau selingkuh itu rata-rata guys ya, rata-rata gitu, itu hanya euforia sesaat gitu loh, sesaat aja, sudah itu ya udah belum hilang. Yang ketiga, nih lihat, ini kesalahanku bukan salahmu, tapi kemarin tuh aku nyalahkan kamu. Jadi waktu awal dia selingkuh teman-teman ya, dia awal dia selingkuh ya, dia selalu menyalahkan kamu. Nanti dia kalau ditanya sama keluarganya, ngapa sih kamu pisah sama dia, padahal kamu cocok banget loh, kamu itu mama atau papa udah setuju loh sama dia. Dia akan bilang, iya sih dia ini mah, aku lihat dia pernah jalan sama si ini si itu. Dia akan menyalahkannya kamu gitu. Sehingga apa? Dia tertutupi. Sehingga kamu itu yang dari keluarga mereka itu menuduh kamu, oh kamu yang selingkuhin anak saya gitu. Pantas kamu diselingkuhin. Ya orang kalau ingin terlihat dia jadi suci ya, padahal dia jahat, dia akan mengkotorkan tangan dia kepada orang lain. Nah itu tadi kamu dijadikan korban sama dia. Ya, itu clarify-nya tadi. Kartu pertama tarotnya kita lihat lagi. Energi selingkuh ya. Oke, di sini ada gambaran justice ya. Ini dia teman-teman. Keluar kartu justice. Apa justice ini Mas Do? Justice teman-teman adalah keadilan. Ya. Keadilan itu akan muncul guys. Jadi ini buat kamu yang dituduh saat ini, kan waktu kemarin tuh kamu yang dituduh sama keluarganya. Oh, ternyata selingkuh karena kamu selingkuh duluan, ya kan? Padahal mungkin kamu nggak ada, bahkan mungkin memang nggak ada selingkuh gitu, ya. Tapi dia menuduh gitu kan. Kenapa dia menuduh? Agar terlihat dia yang nggak salah. Jadi kamu yang salah gitu ya kan. Sekarang keluarlah kartu justice, saat ini dia menyesal ya. Dia saat ini tutupi dengan pekerjaan ya. Ini dia menyalahkan dirinya. Ya, mengapa? Udah timbul justice. Justice ini hukum karma. Ya, coba kita lihat mengapa sampai keluar justice gitu loh ya. Ini harus diklarify nih kayaknya nih, justice ini kenapa keluar? Apakah dia diselingkuh juga atau kayak mana gitu ya kan? Nih. Oke. Di sini justice ini keluar ya. Di sini tuh ibaratkan justice ini muncul kayak musik katanya, mengalir ya. Nah, itu tadi guys. Jadi mungkin saat ini contoh kalau kamu dizolimi orang. Ya saat ini mungkin ya dia mengalir aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Dan dia malah menantang. Wah, aku nggak percaya dengan hukum karma gini-gini. Tanpa disadari ini tadi mengalir seperti musik gitu loh. Ya. Seperti musik tuh ya datang sendiri gitu loh. Dia sendiri yang memupuk ya, dia sendiri yang membuat karma itu. Ya. Ada justice. Nih. Dan ini guys, justice ini membuat dia akan teringat, akan terngiang-ngiang gitu loh. Ya. Jadi gini teman-teman, ini udah kelihatan banget ya. Kita akan taruh dulu, kita susun deh biar rapi. Ya. Kalau saya lihat pokok permasalahannya adalah perselingkuhan di sini, ya. Dan dia saat ini menyesal, guys. Menyesal banget gitu ya. Menyesal kenapa membohongi kamu, ya. Menyesal dengan menutupi dengan pekerjaan. Dan karma akhirnya datang seperti musik yang mengalir katanya. Dan dia akan terkenang dan dia akan teringat terus kesalahan dia. Nah, ada apa nih? Kenapa sampai seperti ini? Ingat teman-teman, dia menuduh kamu, ya, menyelingkuhi dia sehingga dia selingkuh. Ini karma mungkin gak berlaku untuk dia karena dia udah selingkuh gitu kan. Bisa jadi di adiknya, bisa jadi di keluarganya. Itu tadi mengalir seperti musik katanya, berat banget. Jadi makanya kita gak boleh main-main sama hukum karma, ya. Atau jangan main-main deh sama kejahatan-kejahatan, kita zolimi orang. Mungkin gak ke sekarang, mungkin gak ke kita, tapi bisa ke keluarga, bisa ke anak kita, cucu kita nantinya, ya. Jadi dia akan mengalami hal yang serupa, ya. Mungkin dia baru terasa, mungkin setelah keluarganya dilakukan seperti kamu, ya, dituduh oleh suaminya dia selingkuh,
ya dia gini-gini sebenarnya suaminya yang selingkuh gitu ya kan. Baru terasa itulah muncul justice ya. Jadi kenapa dia sampai berubah? Dia baru merasakan keluarganya juga dialami seperti itu guys ya. Ini King of One. Oke. Di sini ada gambaran seorang raja yang penuh dengan action ya. Ini gambaran ciri-ciri dia. Kalau saya lihat nih ciri-cirinya, ini dia itu kayak raja. Berarti ini dia ini tipenya ya itu tadi guys, merasa dia ini tinggi ya gitu. Ada tipe orang gitu ya, merasa tinggi ya. Dia itu banyak akal-akal bulusnya, akal-akal intrik-intriknya. Itu tadi guys. Dia ini kurang dibekali agama kalau saya lihat ya. Orang yang kurang dibekali agama ya, apapun itu agamanya, pasti diajarkan kebaikan. Ya dia nilai-nilai norma kebaikan, nilai itu dia nggak ada jadinya karena dia kurang ya. Jadi orang yang jauh sama agama saya lihat. Jadi dia halalkan, dia selingkuh dia halalkan ya. Dia main perempuan atau main laki-laki dia halalkan karena kurang di agamanya. Kalau dia emang tinggi di agamanya, dia pasti mikir, oh ini nggak baik ya. Tanpa kamu nggak lihat gitu, oh, dia nggak lihat tapi Tuhanku lihat. Nah, dia akan ngomong kayak gitu. Ini tadi karena kurangnya agama ya, kurangnya adanya ibarat tuh norma-norma lah. Kalau ibarat kita naik mobil ada rambu-rambu ya kan. Oh ini stop, oh ini gini. Nah, dia oh ini sebenarnya nggak boleh. Nah itu tadi guys, kurangnya di situ jadinya gini lah ya. Kita tarik satu lagi. Nih ada Three Pentacle ya. Nah udah kelihatan nih. Apa yang membuat dia sampai menyesal? Apa yang membuat dia merasakan hukum karma itu berlaku? Di sini adalah Three Pentacle, ini gambaran orang yang membangun ya, atau orang yang sudah menabung, memupuk ya. Gini, dia misalnya udah nabung dari lama, dia udah menabung untuk beli motor, beli mobil gitu kan. Atau juga dia ini kebun ya, udah lama dia pupuk, dia tanamin gitu. Ternyata hasilnya sia-sia itu balik nih ke justice. Berarti apa? Diambil sama si selingkuhannya ya. Maka itu guys, kita nih mikir, kita udah nikah 10 tahun nih lamanya. Datang yang lebih muda, yaitu kita tergoda gini-gini. Ya logika deh. Dari faktor umur, dari faktor kegantengan, kecantikan kita gitu ya kan. Logika kok masih ada ya. Bukan saya bilang kalian tuh nggak laku lagi, bukan. Ya kita logika aja deh. Mungkin dia dengan, oh aku akan lebih setia, aku akan lebih baik dari pasanganmu yang saat ini. Ya, ya pastinya ada udang di balik batu gitu ya kan. Nah ini ternyata yang diincar, mungkin kamu di kalian nih keluarganya nggak kaya, si pasangannya nggak kaya, tapi adalah kalau dikeruk tuh lumayan juga gitu ya. Ini kalau saya lihat nggak kaya amat, tapi ya lumayan lah tabungan dia dari muda gitu ya kan, tabungan kalian berdua malah ya. Terkadang gitu guys, pasangan akan mulai sadar satu tadi, dia udah selingkuh nih sama yang lebih muda, lebih cantik, lebih ganteng ya. Setelah kena kuras habis, wah baru nyesel, nangis-nangis, nelpon minta balik. Banyak tuh yang kayak gitu ya kan. Jadi makanya teman-teman ya, kita itu jangan mengikuti nafsu sesaat ya. Ini kayak gini tadi, euforia sesaat selingkuh itu ya. Kayak merasa, dia ini bener-beneran mau nih sama aku. Aku akan lebih bahagia sama yang ini. Karena gini guys, mengapa dia sampai berpikiran gitu nih? Ada pikiran King of One tadi ya. Dia merasa tinggi, uang ada, tabungannya itu ada gitu ya kan. Dia merasa, ya orang pasti mau lah sama aku ya ini. Udah tua pun gini-gini. Mungkin kalian tuh pernah berantem masalah sepele ya, dan lihat dia didekati yang lebih muda, jadi dia mikir kayak, wah banyak yang mau yang di luar sana. Sebenarnya yang di luar sana itu mau apa? Ya itu tadi guys, ini Three Pentacle-nya. Kerja kerasnya, hasil keringatnya yang mau dimaunya gitu ya. Dengan PD-nya dia mikir, wah ada yang lebih yang muda lebih mau dengan aku gitu. Kalau keterusan sih nggak masalah gitu, sampai punya anak atau nikah lagi ya is oke lah, urusan mereka. Nah ini setelah kena kuras habis pergi gitu ya kan, parah banget gitu, berarti emang diincar harta doang gitu ya kan. Ini lagi, nih ada Queen of Swords, ini tadi yang mengincarnya si selingkuhannya. Queen of Swords ini gambaran ratu, seorang ratu itu yang penuh dengan apa ya, suka dengan kemewahan ya, duniawi gitu ya. Jadi cocok teman-teman. Jadi kamu saat mungkin ini orang yang kamu kenal, orang yang kamu dekat ini kenal ya, yang selingkuhin kamu ini ya, atau selingkuhan pasanganmu ini. Ya mungkin awal dari sahabat, teman ya, makin dekat. Mungkin kamu udah mulai curiga dan mulai larang. Udahlah jangan terlalu dekat. Ini teman kantor. Ini hanya sahabat gini-gini ya. Akan banyak dalinya ya. Dan dari gaya hidupnya kamu pun tahu si dia ini wah mewah banget gitu ya. Gini banget. Dan kamu udah pernah nasehatin pasanganmu. Udahlah, dia itu mau nih karena ini kamu, ini kamu.
tetap kekeh gitu, nggak percaya ya. Ini tadi guys, sudah kita lihat nih. Tanpa apa ya, tanpa dari kartu mungkin kamu lihat sendiri lah sifat yang si perempuan ini, si selingkuhannya ini itu apa ya, dari pola hidup, dari gaya hidupnya itu tinggi banget stylenya ya. Tidak sebanding dengan pekerjaan, dari penghasilan gitu ya. Kadang ada tipe orang tuh tadi, yang penting dipandang orang hebat, yang penting dipandang orang wah gitu ya kan. Ada teman-teman, ada yang kayak gitu. Ya ini dia contohnya. Jadi teman-teman, saat dia selingkuh ya ada uang, oke, abang sayang katanya. Pas udah nggak ada, pup, hilang. Barulah menyesal nih kan. Aku menyesal katanya. Aku menutupi kesedihanku dengan kerja untuk melupakan kamu. Ini salahku, gini-gini. Ya udah basi, ya gitu kan. Udah basi banget gitu. Ya, nih, kena karma itu mengalir seperti musiknya selain keluarganya. Dan dia juga seperti kena karma. Capek-capek dia tabung. Capek-capek dia kerja. Ya, tapi diembat sama orang lain. Dinikmatin sama orang lain. Ya kan? Nih, dia akan teringat nih. Teringat detail, sedetail-detailnya setiap hari. Ya, dia akan teringat saat dia dikuras habis, saat dia ditipu habis gitu loh. Ya, dia akan dibalas dengan selingkuh juga ya. Karena yang selingkuh pelakor tadi udah apa ya, karena niatnya selingkuh emang untuk menghidupi yang lain juga gitu loh ya kan, karena mengincar harta. Jadi dia kepergok juga sama dia saat selingkuh, si selingkuhannya ini gitu. Gimana hancurnya, ternyata dia udah kerja capek-capek untuk selingkuhan yang baru, ternyata selingkuhnya ngasih ke untuk pacarnya dia, simpanan dia gitu ya kan. Hancur banget dia. Nah, jadi nih guys ya, jadi ini sebenarnya bukan tersiksa batin karena kehilangan kamu ya, tersiksa batin karena harta habis dikuras mantan. Bukan mantan, pelakor gitu. Ya. Emang judulnya emang benar, saat ini dia menyesal, ya ada penyesalan. Tapi penyesalan terdalamnya bukan karena kehilangan kamu jatuhnya, tapi kehilangan hartanya, ya. Ini tipe orang cinta harta nih, ya. Buktinya gini guys, dia ada cinta, ada apa aja, ya, ada kamu yang setia gitu loh. Saat ada harta lebih, ada yang mau, ya udah dia tinggalkan. Kalau orang yang betul-betul cinta sama kamu, ya dia akan mikir, wah aku saat susah dengan dia, gitu kan. Jadi ini yang dicintainya harta, bukan kamu, gitu loh. Ya, harta dia, gitu loh. Ya, jadi ini kita tutup sampai sini aja, udah kelihatan banget ya, dalam. Ya semoga dengan tema baru nih kalian suka lah ya, mudah-mudahan. Ya cocok lah juga readingnya ya. Jadi ya itu tadi guys, jangan kamu sesali ya kamu ditinggalin sama dia, kamu dijahatin ya itu. Mungkin sedih ya, mungkin kamu sakit saat ini, tapi ingatlah bangkitlah teman-teman. Ya saat ini lihat nih penderitaannya dia lebih parah dari kamu, dia udah terkena karma gitu ya kan. Oke deh, thank you banget yang udah nonton, kita akhiri aja akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.